Halo Kisanak, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, ini adalah part terakhir dari film serial Death Train. Untuk itu saya mengajak Kisanak untuk mensubscribe channel ini agar saya semakin semangat dalam berkarya. Dan berhubung hari ini saya akan melakukan pertemuan dengan mantan, langsung saja kita ulas alur filmnya. Dan inilah Death Train. Diawali dengan para monster yang siap untuk melakukan penyerangan. Oleh karena itu, mereka lantas membagi tugas, di mana kelompok Ed bertugas untuk membawa hulu ledak, sementara Togar bersama pasukan mencoba untuk menghalau para monster. Let's take these assholes. Namun, di pertempuran itu, salah satu anak buah Togar harus terkena sedotan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melakukan bom bunuh diri demi menghalau monster yang tampak begitu lapar. Melihat para monster semakin bertambah, pada akhirnya Togar dan tim memilih untuk pergi meninggalkan TKP. Let's go. Sementara Marco yang masih berada di markas sang master dengan mudahnya menghabisi seluruh monster yang menghadang langkahnya. Film berpindah kepada sang master yang tampak begitu kesal karena tidak dapat mengalahkan musuhnya. Oleh sebab itu, ia membawa Jack ke atas sebuah gedung dan memperlihatkan bahwa saat ini seluruh monster digerakkan untuk menghabisi seluruh umat manusia yang tersisa. Kini Tunggul dan tim telah sampai di sebuah gedung. Kemudian dia mengajak para rekannya untuk pergi ke bawah terowongan kota guna menyembunyikan hulu ledak. Sebagai informasi, terowongan ini hampir 300 meter di bawah tanah. Terowongan yang dibangun pada tahun 1950-an, didesain sebagai sungai kota zaman dulu. Di lain tempat kini Togar bersembunyi di salah satu kamar hotel dengan rekannya. Namun tampak aneh, kini monster tidak mau beranjak dari tempat mereka. Di saat mereka asing ngegosipin janda kembang yang jaga warkop di Jelambar, Togar mendekati salah satu temannya yang sedari tadi hanya duduk diam. Dan ternyata temannya ini sudah tersengat parasit kala bertempur melawan para monster. Dan dengan berat hati, mau tidak mau, Togar pun mengambil sebuah tindakan yang begitu tegas. Di lorong bawah tanah terlihat Marco sedang memikirkan sesuatu hal. Kemudian isi pikirannya disampaikan kepada Tunggul. Ia ingin menghancurkan sang master tapi tidak ingin menghancurkan seluruh kota. Oleh karena itu, caranya adalah menjebak sang master untuk masuk ke dalam terowongan. Kemudian gagasan itu pun disampaikan kepada rekan yang lainnya. Tunggul mengatakan bahwa jika bom itu diledakkan di bawah tanah maka tidak akan menghancurkan kota, karena jarak ke permukaan begitu jauh. Dan Marco akan memancing sang master untuk masuk ke dalam terowongan. Akan tetapi, jarak picu hulu ledak tidak akan sampai jika ditekan dari atas gedung. Dengan artian bahwa Tunggul akan mengorbankan dirinya di bawah terowongan untuk mengaktifkan hulu ledak. Mendengar bahwa Tunggul akan meledakkan dirinya, Xiaomai pun sangat marah dan tidak setuju. Xiaomai tidak siap jika kehilangan lelaki yang begitu seksi dan mempesona. Kemudian Tunggul mencoba memberikan pengertian bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk keberlangsungan umat manusia. Ia sudah muak harus kehilangan orang yang dicintai satu persatu. Ia hanya ingin mengakhiri semua ini demi masa depan dunia. Siap. I know that this is hard, but it's also easy. Namun, meski Tunggul menjelaskan niat baiknya, Xiaomai tetap tidak menerima jika Tunggul harus mengakhiri hidup dengan cara begitu. Xiaomai yang masih berusaha untuk menghentikan niat Tunggul kemudian meminta kepada Ed untuk membujuk Tunggul agar tidak melakukan aksinya. Okay, I'll do it. I'll try. Sementara saat Togar dan Roman memutuskan pergi menemui rekan yang lainnya, di perjalanan, laju mereka pun harus terhalangi oleh pasukan monster. Singkat cerita, akhirnya mereka dapat lolos dan sampai di mana Ed dan tim berada. Esokan harinya Tunggul dan Ed berjalan bersama untuk menghirup udara yang tidak begitu segar. Di kesempatan itu, Ed menyampaikan apa yang diinginkan Xiaomai kepada dirinya, yaitu untuk mengurungkan niat meledakkan diri. Namun, tekad Tunggul sudah sangat bulat. Ia akan tetap melakukan hal tersebut apapun resikonya.
Di tengah pembicaraan itu, tidak sengaja Tunggul melihat ada sosok monster yang mengawasi mereka dari atas gedung dan membiarkan monster tersebut untuk mengikuti mereka. Just gotta tug on the line, Doc. Benar saja, di kejauhan, sang master menyampaikan bahwa telah menemukan keberadaan ayah Jack. Sang master mengajak pasukan monster berserta Jack untuk melakukan penyerangan. Wanna go with you? Excellent, my son. Sementara Marco bersama dengan tim membagi tugas mereka masing-masing, formasi penyerangan pun dilakukan. Beberapa saat kemudian para monster pun telah tiba. Togari formasi barisan depan pun langsung memberikan perlawanan kepada monster yang tidak memiliki akhlak tersebut. You guys again. Di tengah pertempuran itu, sang master juga melihat keberadaan lawan semakin terpojok, sehingga langkah pergerakan semakin dipercepat. Come, I will take you to your father. Singkat cerita, akhirnya sang master sampai di lokasi TKP. Tunggul dan Xiaoman di formasi kedua pun langsung memberikan perlawanan yang begitu sengit. Melihat pasukan begitu banyak yang gugur, sang master pun mengeluarkan suara yang membuat telinga Xiaoman dan Tunggul hampir pecah. Dan tiba-tiba, ya, Marco berhasil mendorong sang master masuk ke dalam lift dan langsung membawanya ke dalam terowongan. Dan dengan diam-diam, Ed juga memutuskan untuk ikut pergi ke bawah dengan menggunakan lift yang tersisa meninggalkan Xiaoman dan Tunggul. Di bawah tanah, sang master dan Marco pun melakukan duel sengit. Duel yang selama ini mereka impikan selama ribuan tahun. Tidak lupa duel mereka pun disaksikan oleh Jack. Terlihatlah saat ini Marco kewalahan melawan sang master. Namun tiba-tiba, Brought you into this world, Invictus. Now you will gotten, Sonic. di dalam kesakitannya, sang master pun langsung mengeluarkan jurus pemusnah jagat raya kepada Marco. Bastard. Kini terlihat bahwa Ed telah sadar dari masa pingsannya. Ia pun langsung mengarah ke arah hulu ledak. Namun Jack yang melihat hal itu langsung melakukan ini. Melihat bahwa tembakan Jack meleset, sang master pun kembali menyuruhnya untuk membunuh ayahnya. Namun hal itu tidak dapat ia lakukan. Justru sebaliknya, Jack pun langsung menembak sang master. He's still my father. Sang master yang kecewa akan apa yang dilakukan Jack, ia pun menangkap Jack untuk melakukan pertukaran tubuh. Namun tiba-tiba saja, ya, sang master berhasil memindahkan dirinya ke dalam tubuh Ed, yang membuat seluruh monster saat ini menjadi monster bego. Either the master's dead. Beberapa saat kemudian Ed kembali sadar, dan sebelum dirinya sepenuhnya dikendalikan oleh sang master, ia bersama anaknya pergi ke arah di mana hulu ledak berada. Kemudian Ed pun mengaktifkan hulu ledak. Melihat hal itu, Jack pun kembali memeluk ayah tercintanya. Dan kemudian, Jack kembali menekan alat picu nuklir. Dan boom.
5 tahun kemudian bumi kembali semakin sehat, matahari telah terbit begitu terang. Jutaan monster telah dibantai, namun pemerintah menyisihkan beberapa menjadi objek penelitian. Roman menjadi orang super kaya dan memiliki properti miliaran dolar. Ia berperan penting dalam membangun kota. Togar memilih untuk pergi ke desa-desa guna membantu para pengungsi agar mendapat hak negara. Sementara, Xiaomai sebagai hacker memilih bekerja untuk memulihkan jaringan internet. Dan Tunggul kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai pemburu tikus kota. Tamat, ending yang sangat memonsterkan. Oke kisah anak, inilah akhir dari film The Strain. Secara keseluruhan film ini begitu bagus untuk ditonton secara full. Banyak mana perjuangan yang bisa didapatkan. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton film ini dari part awal sampai part akhir. Jika ada kesalahan dalam penyampaian harap dimaklumi, karena pada dasarnya saya baru pemula dalam dunia per-YouTubean. Akhir kata, sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya.